Salam, perkenalkan nama saya Selviana Putri Nebaho. Saya dari semester 5 Prodi Teologi Grup A. Di sini saya akan membuat khotbah yang berjenis khotbah tekstual untuk memenuhi mata kuliah homiletika dasar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu hingga pada sore hari ini. Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat merasakan kebaikan yang datangnya dari-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Adapun firman Tuhan yang dapat kita dengarkan dan kita renungkan pada sore hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya ulangi sekali lagi, terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang dapat kita renungkan pada sore hari ini, yaitu percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya ulangi sekali lagi, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal 3 ayat 5-6 ini berisikan sebuah nasihat untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, percaya akan Tuhan ini adalah meletakkan segala harapan dan keyakinan kita kepada Tuhan tanpa keraguan apapun. Jadi, saya ingin bertanya, apakah kita sudah sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kita mengatakan kita sudah percaya kepada Tuhan. Ada lagi sebelah pihak mengatakan masih ragu-ragu. Ada lagi sebelah pihak mengatakan saya tidak percaya akan Tuhan. Bagaimana sih kita percaya kepada Tuhan? Mungkin kita dapat melihat mujizat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan agar hidup kita ini berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ada beberapa topik yang dapat kita dengarkan. Yang pertama yaitu percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya ulangi sekali lagi, percaya Tuhan dengan segenap hati. Percaya Tuhan ini dengan segenap hati berarti kita ini menaruh iman kita dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita tidak ragu terhadap janji-janji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan di sini agar menaruh iman kita, agar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan percaya akan janji-janji Tuhan. Mungkin dalam keseharian kita mungkin ragu dengan Tuhan, ataupun ragu dengan janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita, ataupun kita mungkin tidak mengandalkan Tuhan masih dalam kehidupan kita. Kita hanya bersandar kepada pikiran kita sendiri. Kita merasa bahwa kita ini benar-benar bisa tanpa Tuhan. Jadi teman-teman, kita di sini diajarkan untuk mengandalkan Tuhan ataupun percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebuah ilustrasi yaitu ada tokoh Alkitab Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun ia mengalami sakit penyakit yaitu penyakit kusta dan ia jatuh miskin. Suatu hari istrinya mengatakan agar dia mengutuk Allah karena sudah memberikan sakit kusta terhadap Nabi Ayub. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap menaruh imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan terhadapnya. Jadi teman-teman ataupun saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ujian yang datang terhadap Nabi Ayub ini adalah sebuah ujian hidup yang diberikan Tuhan. Jadi mulai dari sini kita dapat belajar bahwa ujian yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kita harus dapat melewati dengan menaruh iman kita, dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami sebuah masalah ataupun sebuah musibah, janganlah kita langsung menyerah ataupun putus asa. Tetapi percayalah Tuhan selalu menepati janjinya terhadap kita. Setelah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita mulai dari saat ini kita percaya, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita lihat perbedaannya
apakah hidup kita mengandalkan Tuhan ini seperti apa, dengan tidak mengandalkan Tuhan ini seperti apa. Garis besar yang kedua yaitu tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Bagaimana tidak bersandar pada pengertian sendiri? Yang pertama, menyadari keterbatasan manusia. Seorang manusia itu memiliki keterbatasannya sendiri, memiliki keterbatasan dalam pikirannya ataupun hatinya. Nah, yang kedua yaitu meminta petunjuk Tuhan melalui doa. Mungkin saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keseharian kita tidak meminta petunjuk dengan doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita hanya melakukan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Dari nats ini kita diajarkan agar tidak bersandar terhadap pikiran kita sendiri. Tetapi apa? Kita harus meminta petunjuk Tuhan melalui doa. Ilustrasi dapat kita dengarkan dari garis besar yang kedua ini yaitu ada seorang adik dan kakak. Kakak ini memberikan sebuah nasihat ataupun arahan dari kakaknya. Tetapi si adik ini tidak mengindahkan. Adiknya menghiraukan. Ia tidak peduli terhadap arahan dari kakaknya ini. Nah, apa yang terjadi? Pada suatu hari yang dilarang oleh kakaknya ini terjadi terhadap dia. Ia pun merasa menyesal. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita belajar agar kita tidak hanya bersandar pada pikiran kita sendiri. Jangan tidak mendengarkan arahan dari orang lain. Tetapi kita harus mendengarkan arahan, didikan dari orang lain agar di kemudian hari kita tidak menyesal. Setelah kita memahami agar tidak bersandar pada pikiran kita sendiri, marilah kita lihat bagaimana menjadi orang yang mendengarkan orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan lewat ayat firman Tuhan ini agar tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Tetapi apa, saudara-saudari? Tetapi kita harus meminta petunjuk tetap kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Karena doa adalah salah satu sebuah komunikasi terhadap Tuhan. Kita boleh meminta apapun lewat doa. Mungkin Tuhan belum menjawab, mungkin Tuhan masih membilang menunggu, atau Tuhan masih mengatakan tidak. Yang terjadi terhadap diri kita ini, padahal ada sebuah cerita seperti ini. Saya sudah meminta doa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab saya. Ngapain lagi percaya kepada Tuhan? Padahal nggak didengarkan doaku, nggak dijawab doaku. Nah, padahal kita tahu jawaban dari doa itu adalah 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Mungkin saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan belum memberikan doanya kepada kita, mungkin karena kita masih tidak pantas untuk mendapatkannya masih, atau Tuhan mengatakan tunggu agar kita tidak menyombongkan diri. Nah, lewat dari sini, marilah kita agar tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Garis besar yang kedua yaitu akui Dia dalam segala perilaku hidup. Saya ulangi sekali lagi, akui Dia dalam segala perilaku hidup. Bagaimana sih kita mengakui Tuhan di dalam segala perilaku hidup kita? Yang pertama yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita ini, kita tetap harus melibatkan Tuhan. Seperti yang sudah kita dengarkan dari ayat-ayat sebelumnya, ataupun dari penjelasan dari sebelumnya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan belum menjadi prioritas kita. Mungkin prioritas kita ada masih pacar kita, ataupun teman kita, ataupun keluarga kita. Tetapi dari ayat ini, kita diajarkan untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya meminta saja tahu, tetapi kita tidak mengindahkan ataupun menyenangkan hati Tuhan dengan memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu tetap mengandalkan Tuhan untuk menuntun jalan hidup kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita juga tetap harus mengandalkan Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kita. Karena setiap keputusan, setiap perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, di bumi ini, itu karena kita
masih diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Agar apa, saudara-saudari terkasih? Agar kita tetap diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kebahagiaan ataupun kedamaian. Jadi ada sebuah ilustrasi yaitu tentang seorang pemuda. Pemuda ini adalah sosok yang baik hati dan rajin membantu sesamanya. Di suatu hari dia menolong seorang nenek yang membawa sayuran. Nah, nenek itu tersenyum dan berkata, "Setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah bentuk pengakuanmu akan Tuhan. Dia selalu ada di dalam setiap tindakan kita." Kata-kata dari nenek tadi membuat si pemuda ini menjadi merenung. Dia memikirkan dan dia mulai menyadari bahwa mengakui Tuhan tidak hanya melalui doa, tetapi juga tentang perilaku kehidupan setiap harinya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar untuk mengakui Tuhan di dalam segala perilaku kita untuk keseharian kita. Setelah kita mengakui Tuhan itu di dalam segala perilaku hidup kita, mari kita melihat bagaimana perilaku kita setelah kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan bahwa Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini adalah sebuah nasihat yang harus kita penuh dengan damai dan kita lakukan agar kita mengalami kehidupan, kedamaian, mendapat kebahagiaan setelah kita mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Iya, saudara-saudara terkasih, memang bukan hal yang mudah untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi sangat penting bagi kita agar dapat merenungkan dan berserah kepada Tuhan, agar kita bisa hidup menjadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari sini marilah kita, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya akan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, dan kita harus mengakui Tuhan dalam segala perilaku hidup kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, di mana penyertaan-Mu juga pada saat ini Engkau masih memberkati kami. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang dapat kami dengarkan bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami, bisa menjadi bekal kami di masa depan, agar kami bisa menjadi anak yang patuh akan perintah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau membukai hati dan pikiran kami, kiranya Engkau mengajar-ajari kami, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat sepenuhnya percaya kepada-Mu, agar kehidupan kami layaknya sebagai anak-anak-Mu. Banyak dosa pelanggaran yang sering kami lakukan, kiranya Engkau mengampuninya, agar tidak terhalang kasih anugerah Tuhan yang akan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.